Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Allah azza man qail inna anzalna qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahibul arab li thalathin li anni arabiyun wal qur'anu arabiyun wa kalamu ahlil jannati arabiyun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ikhwani fil iman, teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan berusaha untuk belajar bahasa Arab bersama. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena Al-Quran sendiri, seperti yang kita sebut di atas dalam surat Yusuf ayat yang kedua, Allah menetapkan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Tentu hal ini mengandung pelajaran yang sangat besar dan penting memahami bahasa Arab. Kenapa dipilih oleh Allah dengan bahasa Arab itu? Di samping memang itu bahasa wahyu, tetapi juga bahasa yang dipakai oleh Al-Quran, oleh hadis dan sunnah, ataupun kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama terdahulu. Nah, oleh karena itu penting sekali, sehingga sampai Rasul Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, dikeluarkan oleh At-Tabrani dan juga Al-Hakim, termasuk juga As-Suyuti, menyebutkan bahwa cintailah, pelajarilah bahasa Arab itu karena 3 alasan. Ada 3 alasan, kata Nabi, mempelajari bahasa Arab itu. Yang pertama, li'anni arabiyun, karena saya orang Arab. Di mana bahasa yang dipakai oleh beliau setiap hari adalah dengan bahasa Arab. Dengan kita memahami bahasa Arab, maka kita akan memahami apa yang Rasul Muhammad SAW itu lakukan. Kemudian yang kedua, bahasa yang dipakai Al-Quran juga bahasa Arab. Dengan kata lain, bahwa untuk bisa memahami Al-Quran dengan segala keunikan dan juga keagungan sebagai mukjizat, maka dengan bahasa Arab ini pintu awal untuk bisa dibuka. Meskipun banyak juga hal yang bisa kita tempuh, tetapi bahasa Arab ini merupakan pintu masuk untuk bisa memahami Al-Quran, wahyu Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hidup dan kehidupan ini. Dan yang ketiga adalah wa kalamu ahlil jannati arabiyun. Komunikasi yang dipakai oleh penduduk surga itu bahasa Arab. Nah, artinya ini bahasa surgawi. Kalau kita mengenal juga dalam bahasa Jawa itu misuh-misuh misalnya, atau marah, tapi marah dengan bahasa Arab itu agaknya tidak begitu kita kenal. Meskipun ada juga. Karena itu Nabi sampai mengatakan la taghdab, jangan sampai marah. Tetapi karena ini bahasa resmi penduduk surga, ya berarti kita sudah mencoba
untuk mengawali pilihan kita di surga, karena komunikasi yang akan kita pakai adalah bahasa Arab. Kemudian alasan yang berikutnya, Umar Ibnul Khattab mengatakan beliau sampai memutuskan bahwa mempelajari bahasa Arab itu hal yang sangat urgen dan penting, karena itu bagian dari agama itu sendiri. Akhrisu ala ta'allumil lughatil arabiyyati fa innaha juz'un min dinikum. Semangatlah, belajarlah, pelajarilah bahasa Arab, karena mempelajari bahasa Arab itu sudah merupakan bagian daripada agama itu sendiri. Dengan kata lain pula bahwa dengan bahasa Arab itu akan masuk pada pemahaman agama Islam yang original. Jadi kalau sekarang ada istilah banyak sekali yang kita saksikan atau kita dengar di sosmed, itu ada Ustadz majalah, ada Ustadz Google dan sebagainya, itu di luar jangkauan kita. Tapi ketika kita sudah memulai mau belajar dengan bahasa Arab, dengan segala liku-liku dalam belajar bahasa Arab, itu sudah merupakan usaha yang maksimal, usaha yang benar dalam rangka untuk mempelajari agama yang kita cintai ini. Teman-teman sekalian yang saya hormati, jadi saya bukan yang terbaik, tetapi saya mau belajar dengan teman-teman meskipun dalam usia yang sudah cukup tua, tapi mau belajar, karena sungguhnya belajar tidak ada waktu yang habis. Sepanjang kita masih ada kesempatan dan peluang, mari kita gunakan untuk belajar. Nah, kemudian yang rujukan, marojik atau preferensi yang akan kita coba pakai adalah, ini cetakan lama, ini yang baru. Ini Mulakhos Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Jadi ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, dengan buku ini buku yang terbaik yang saya miliki. Artinya yang saya miliki, buku yang terbaik yang saya miliki, karena dari sisi temanya itu sudah merupakan ringkasan tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Artinya tidak begitu jelimet, tidak begitu ngeladrah, tapi cukup simpel dan mudah dipahami. Insya Allah begitu. Jadi buku ini yang akan kita pakai sebagai referensi atau dasar kita mau belajar bahasa Arab kali ini dan seterusnya insya Allah. Nah, karena ini semuanya pakai bahasa Arab, jadi tidak ada yang pakai bahasa Jawa, ya kita belajar bersama. Di samping juga ada kaidah nahwu, tetapi di belakang nanti ada juga kaidah sorof. Jadi sudah sempurna, sudah komplit kedua-duanya. Nah, jadi inilah buku yang akan kita jadikan sebagai referensi dalam kita belajar bahasa Arab bersama kali ini dan seterusnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita untuk memahami bahasa Arab dengan panduan buku ini. Dan ini nanti bisa kita lihat bersama-sama ketika teman-teman sudah memilikinya. Nanti bisa kita lihat, bisa kita pelajari bersama di setiap minggu sekali. Nah, teman-teman semua yang saya hormati, jadi itulah urgensi kepentingan kita belajar bahasa Arab. Satu sisi memang itu bahasa wahyu, jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan alam ta'qilun, agar kita mempelajari bahasa Arab lalakum ta'qilun. Satu sisi Rasulullah sudah menyampaikan nasihatnya agar bahasa Arab kita pelajari karena 3 alasan tadi.
Jadi karena beliau adalah orang Arab, sehingga untuk memahami seluk-beluk beliau, sunnah beliau itu lewat bahasa Arab, tidak mungkin lewat bahasa yang lain. Kemudian yang kedua adalah bahasa yang dipakai Al-Quran juga bahasa Arab. Lebih-lebih komunikasi resmi yang dipakai penduduk surga adalah bahasa Arab. Nah, sehingga sampai Umar Ibn Khattab menyimpulkan supaya harus semangat mempelajari bahasa Arab dengan sungguh-sungguh, karena belajar bahasa Arab itu berarti sudah mempelajari sebagian daripada agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan merasa kita bahasa Arab itu sulit. Iya, karena itu harus kita pelajari. Insya Allah ketika kita ada niatan kuat untuk itu, tidak ada di dunia yang sulit. Di dunia yang ada itu hanya kebiasaan. Ketika kita terbiasa, insya Allah yang sulit pun akan mudah karena sudah terbiasa. Kemudian yang terakhir, setelah urgensi kita belajar bahasa Arab, kemudian referensi yang akan kita pakai, dan yang ketiga faedah manfaatnya. Jadi kita belajar bahasa Arab ini bukan untuk komunikasi, tetapi harapannya supaya nanti teman-teman setidak-tidaknya kita bisa membaca Arab gundul, katakan begitu. Karena kok idenya sudah jelas, kapan harus dibaca U, kapan dibaca I, dan kapan dibaca A. Itu kaidahnya sudah jelas. Dengan kata lain, tujuan kita yang paling utama nanti supaya teman-teman diharapkan nanti akan mampu membuka kitab-kitab klasik, membuka kitab-kitab rujukan yang notabene tidak berharokat. Itu tujuan yang hendak kita capai. Kalau untuk tujuan komunikasi, untuk muhadasah, itu agaknya harus ada lawan yang kita ajak bicara. Tetapi kalau untuk membaca kitab gundul, kitab klasik, kitab induk, insya Allah sepanjang kita pahami betul, meskipun tidak apal, tapi memahami kaidah-kaidah nahwu dengan benar, insya Allah kita mampu membacanya. Tentu hal itu saran saya, kita harus banyak kosakata. Maka mulai sekarang kita usahakan supaya di di medsos juga sudah ada namanya kamus Arab. Tetapi seyogianya kalau punya ya kamus yang bisa kita pegang seperti buku ini, sehingga kita bisa buka setiap saat untuk agar kita bisa memperbanyak kosakata. Jadi rahasianya adalah kosakata yang akan kita coba kuasai adalah lingkungan. Kira-kira lingkungan kita yang hendak ingin kita kuasai itu apa saja? Misalnya masalah badan kita. Kita harus tahu semua bahasa Arab tentang mata, hidung, telinga, gigi, mulut, tangan, perut, dan seterusnya. Itu tahu bahasa Arabnya apa. Jangan sampai ada yang tidak tahu. Kemudian lingkungan keluarga, bapak, istri, anak, kakek, nenek, cucu, itu bahasa Arabnya apa? Dan juga lingkungan sekitar kita, mungkin di sekolah, lingkungan sekolah, lingkungan kantor, dan lain-lain. Itu bisa diungkap, dan itu rahasianya kita memperbanyak kosakata. Maka jangan jemu-jemu ketika belum tahu, kok nggak bawa kamus, ya tanya kepada orang yang tahu itu bahasa Arabnya apa. Demikian seterusnya. Semoga dengan begitu maka kosakata yang banyak itu akan sangat membantu kita dalam rangka nanti kita membaca buku atau kitab induk atau kitab rujukan itu mudah. Karena apa? Dari satu kata menjadi berubah 14 itu ketika sudah tahu basicnya mudah gitu. Misalnya dari kenapa kata apa menjadi maktabun, menjadi katibun, itu sudah hanya perubahan sedikit,
tetapi sudah berubah makna. Antara kataba, kemudian antara katibun, antara kitabun sudah berbeda maknanya, termasuk maktab pun berbeda. Nah, oleh karena itu kuasai betul, perbanyak kosakata yang ada di lingkungan kita masing-masing, apakah itu lingkungan pribadi, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kebun, lingkungan sawah, dan lain sebagainya. Nah, itu diantaranya. Nah, terus nanti sregep atau banyak membaca kitab, sehingga ketika yang belum tahu ini asalnya apa, dari mana, kemudian dibuka artinya apa, itu akan membantu sekali menguasai kosakata baru. Syukur kalau bisa setiap mau tidur itu 1, 2, syukur 5 kosakata baru. Mau tidur kosakata baru 1, berarti 10 hari sudah 10 kosakata baru. Demikian seterusnya, itu nanti akan mempermudah, memperlancar proses kita belajar qawaid lughah al-arabiyyah. Oke, itu teman-teman dari pendahuluan yang saya sampaikan sebelum nanti kita belajar bahasa Arab dari mulai, insya Allah mulai dari 0 gitu. Semoga nanti teman-teman akan akan menemukan jawaban dari kegundahan atau mungkin pertanyaan selama ini, apakah benar bahwa belajar bahasa Arab itu sulit. Sungguhnya menurut saya tidak ada di dunia ini yang sulit apabila kita mau belajar. Kalau belum dicapai hari ini, insya Allah besok, demikian seterusnya, lusa, dan seterusnya. Tetapi jangan kemudian hari tidak paham kemudian terus mundur, itu berarti sudah kalah sebelum bertanding. Saya kira itu dulu sebagai pendahuluan. Untuk ke depan kita akan belajar bersama tentang kaidah bahasa Arab yang sudah kami uraikan tadi, untuk tujuan ya bisa membaca kitab gundul atau bahasa lain kitab kuning, kebetulan ini juga kuning. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kurhan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.